Ada fruit punch ini. Bisa kita mulai langsung? Ya. Bisa. Ya, nggak usah pakai mic ya. Oh, ada Zoom. Oh, ada Zoom ya? Oh, Ini ada yang dari planet Mars nih sama bulan 200 orang, Bu. bukannya 2000 kok. Bapak selalu ya Bapak ya. Ada ciriin aja namanya Kosin. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat menit, kita akan langsung mulai saja sesinya. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu dan nggak molor ya, selama nggak banyak pertanyaan ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam sesinya, saya mau sapa-sapa dulu untuk Bapak Ibu semua dari In Company. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Ya, au. Ada aunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, saya ada di sini karena menggantikan rekan saya yang seharusnya ke sini. Jadi sebenarnya jadwalnya bukan jadwal Irza, tapi alhamdulillah bisa ke sini lagi. Ketemu sama teman-teman semua dari In Company untuk bisa bawain materi pro tahapan cemerlang atau kita singkatnya dengan PTC ya. Atau PTC boleh lah ya Pak ya. Kalau orang Sunda mah sebutnya teh PTC gitunya. Oh, ada yang sudah PTC ya, P jadi F, F jadi P ya. PTC ya. Tapi saya mau tanya dulu teman-teman Bapak Ibu di sini yang sudah pernah ikut sesi PTC ini ada? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. Selebihnya kemana? Jualan, oh luar biasa loh Pak. Closingannya banyak ya Pak. Closingannya banyak dong Pak. Berarti minggu ini bolehlah traktir saya ya Pak. Nah Bapak Ibu untuk PTC ini sebenarnya produknya udah launching dari tahun lalu. Bener ya? Nah produk pro tahapan cemerlang. Hanya memang kita punya segmentasi sendiri untuk PTC ini. Teman-teman yang bisa mencari tahu kira-kira produk PTC ini cocok ditawarkan ke segmen teman-teman yang mana? Karena setiap orang itu kan punya segmentasinya beda-beda ya. Nah, kalau kita mau membahas tentang biaya pendidikan, maka PTC ini bisa menjadi salah satu solusinya selain Pru Cerah. Cuma beda tujuan nih. Kalau Pru Cerah itu tujuannya adalah untuk pendidikan tinggi. Sementara PTC ini bisa untuk pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Tapi hitungannya harus tepat, nggak boleh asal. Jangan nanti dikira-kira nih, duh kira-kira masuk TK 5 juta lah ya cukup gitu. Pak, TK mana yang sekarang 5 juta sementara yang Gen Z sekarang kan 3 tahun aja udah disekolahin anaknya ya Bu Nadine ya. Bahkan setahun aja udah ikut tuh Montessori kelas ya kan. Terus kemudian latihan motorik ya, kalau dulu anak saya sama ibu saya nggak usah pakai sekolah-sekolah, pegangin beras di rumah mainan. Itu motorik, tapi kan sekarang eranya berbeda kan. Jadi memang PTC ini bisa kita tawarkan kepada orang tua muda yang baru memiliki anak, yang mereka memang concern buat pendidikan sejak usia dini tuh, jadi bisa mulai dipersiapkan dari situ. Ditambah lagi kontribusinya terjangkau. Nah, tapi catatannya PTC ini yang dilihat bukan usia anak. Berbeda dengan Pru Cerah ya. Kalau Pru Cerah itu kan yang dimasukin adalah anak. Anak jadi tertanggung utama. Lalu ada tertanggung tambahan, orang tuanya ayah atau ibu atau keduanya. Tapi di PTC ini yang menjadi tertanggung utama adalah orang tuanya. Jadi yang dihitung faktor resikonya adalah faktor resiko orang tua. Irza, ada calon nasabah saya usianya sudah 40, anaknya baru 2 tahun. Kontribusinya berapa? Ya ikut usia orang tuanya. Nah, kenapa telat nikah ya Pak? Karirnya bagus berarti Pak. Ada loh Pak, ya kan? Atau bisa jadi menikahnya sudah lama, tapi baru dikasih rezeki anaknya mungkin sekarang, kan?
Anak yang kelima bisa, anak yang kelima yang pertama usia berapa berarti Pak? Kalau setiap tahun melahirkan usia 35 menikah ya Pak? Ya Allah capek banget itu rahim ya Pak tiap tahun melahirkan ya. Ya Allah udah itu. Nah yuk teman-teman Bapak Ibu saya mau kasih bedanya dulu antara PTC dengan Procerah biar Bapak Ibu kebayang. Jangan nanti ada calon nasabah mau bikinin biaya pendidikan tinggi buat anaknya, bikininnya di PTC. Bisa aja sih, cuma hitungannya harus pas banget. Pas banget angkanya berapa, berarti cari tahu dulu kebutuhan biaya pendidikannya berapa, baru masukin tuh di ilustrasinya. Nah sekarang coba ya, kita cek dulu nih. Untuk Procerah, di sini ada PTC. Procerah ini adalah untuk pendidikan tinggi. Kemudian PTC ini adalah untuk mulai dari TK sampai dengan SMA. Kuliah juga bisa sih, tapi kurang masuk budgetnya. Lalu di Procerah yang menjadi tertanggung utama adalah anak. Tertanggung tambahan adalah orang tua. Sementara di PTC yang menjadi tertanggung utama adalah orang tua, ayah atau ibu. Penerima manfaat adalah anak. Lalu apalagi bedanya? Di PTC ini pembayaran kontribusinya bisa dipilih. Di Procerah bisa nggak sih Bapak Ibu? Bisa. Sampai usia berapa? Sampai berapa tahun? Apa pembayaran? 5, 10, 15. 5 sama berarti ya. Oke, apalagi bedanya ya PTC sama Procerah. Procerah ini khusus untuk pendidikan ya. Kalau untuk PTC dia bisa juga untuk persiapan dana pensiun, hanya saja memang angkanya tidak maksimal. Ini untuk kalangan terbatas lah persiapan dana pensiunnya. Lalu apalagi? Procerah ada Ya, di dalam Procerah ada apa? Ada parent payer karena kondisi kritis ya. Kalau si tertanggung utamanya terdiagnosa resiko sakit kritis. Kalau di PTC ada nggak? tanggung tambahan bukan tanggung utama dong. Oh ya tertanggung tambahan. Revisi ya Pak. Yuk. Di PTC ada nggak? PTC ada nggak? Kalau orang tuanya kena kondisi kritis, dapat santunan nggak? Berapa santunannya? Satu berapa gitu? Dikali 200 ya. Dikali 200 apa? Nah, yuk. Kalau di PTC ini ada manfaat TPD. TPD dikasih santunan 200%. Ya, 200% loh. Manfaat meninggalnya dapatnya berapa? Sebenarnya manfaat meninggal juga 200%. Sama ya, TPD atau meninggal dunia dapatnya 200%. Nah, sekarang sama-sama kita akan bahas mulai ya. Permanent disabilities. Oh, TPD itu total permanent disability atau bahasa Indonesianya cacat total dan tetap. Dulu bahasa PAA-nya catotet ya Pak, catotet, catetot ya. Ibu ketawa aja ya Bu. Ya, ini ya cacat tetap dan total. Ini semua ketentuan TPD-nya sama seperti kita dulu punya polis PAA, tidak ada perbedaan ya. Oke yuk, kita lihat untuk asuransi jiwa Pru tahapan cemerlang. Procerah apa Pak? Syariah Pak. Bapak berarti nggak pernah jualan Procerah nih. Oh, Bapak ngeles aja Bapak nih. Yuk, kita lihat agenda kita, ini agenda kita Bapak Ibu. Yang mana ini? Tertanggung tambahan kena kondisi kritis, maka akan dibebaskan kontribusinya ya. Oke, nah ini ada agendanya. Kita akan bahas mulai dari latar belakang, target marketnya kemana aja, keunggulan dan fitur produknya ada apa saja, proses operation sampai dengan kompensasi atau komisi.
FYI teman-teman Bapak Ibu, untuk penyakit kondisi kritis di PTC ini hanya di cover 56 penyakit kritis saja. Cuma 56 ya. Ada yang tanya, Irza sisanya kemana? Nah, karena di sini usia masuknya mulai dari 18 tahun, maka untuk penyakit kritis yang di cover di bawah usia 18 itu yang di take out. Kawasaki, ya kan? Terus kemudian ada penyakit apa lagi yang buat anak-anak, jadi yang di take out itu adalah penyakit yang berhubungan dengan kondisi kritis anak-anak. Kawasaki, betul ya Pak Indra. Nah, itu yang tidak ada ya. Nah, sekarang kita lihat dulu kenapa Prudential Syariah meluncurkan produk PTC ini. Nah, kalau kita bicara perilaku konsumen, ini Bapak Ibu jago nih harusnya ya buat bahas perilaku konsumen. Kita lihat, di Indonesia ini segmentasi pasar masyarakat kita itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada orang-orang yang mau punya asuransi tapi perencanaan keuangannya belum jelas. Ada sih duit, tapi nggak tahu duitnya mau buat apa. Kadang-kadang kita suka ketemu orang ya, kalau ngobrol gitu ya, kamu udah bikin budgeting belum sih kalau buat pengeluaran dan lain-lain? Nggak pernah, ya udah dikira-kira aja. Kalau misalnya dapat bonus mau buat apa? Ya belum tahu sih mau buat apa. Jadi tujuan keuangannya masih jangka pendek. Lebih sebatas sama jalan-jalan, dapat uang buat jalan-jalan, dapat uang buat senang-senang, dapat uang buat nginep-nginep dan lain sebagainya. Jadi lupa untuk tujuan keuangan jangka panjang. Duitnya padahal ada. Nah, orang-orang yang seperti ini berarti orang yang belum punya perencanaan keuangan yang terstruktur dan terukur. Jadi orang ini nggak tahu pengeluarannya sebulan berapa. Pokoknya selama duit di rekening atau di dompet masih ada, masih harus terus dihabiskan. Kalau ditanya punya tabungan nggak? Nabung kok aku setiap bulan rutin. Tapi ditanya lagi nih pengeluarannya paling besar buat apa? Ya buat kehidupan pokoknya. Nah berarti dia belum tahu nih uangnya harus diarahkan kemana. Lalu di sini biasanya orang-orang seperti ini bukannya nggak mau merencanakan, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Aduh sebentar lagi anak aku mau masuk SD nih. Sekarang anaknya misalnya 5 tahun gitu ya. Rencana sekolahnya 7 tahun lah, karena nunggu, kalau sekarang kan peraturan di Indonesia yang matang itu usia 7 tahun kan. Aduh 2 tahun lagi anak aku masuk SD, udah punya rencana belum mau sekolah di mana? Belum sih, pengennya sih sekolah yang bagus, udah kehitung belum budgetnya berapa? Belum sih, ya udahlah rezeki udah diatur. Nanti kalau ayahnya dapat bonus baru dibayarin sekolah. Nah ini bisa jadi target marketnya teman-teman. Banyak gak yang kayak gini? Bapak Ibu, banyak banget. Kenapa banyak banget? Karena literasi masyarakat kita masih rendah ya. Boleh Ibu? Oh, check-in check-out karena tadi mulainya dari jam 11. Nggak usah pakai check-in, nggak apa-apa. Nanti saya kasih kode check-out aja. Aman ya? Oke. Nah jadi ini bisa jadi target marketnya Bapak Ibu buat nawarin perut cerah. Yang kedua, banyak orang, sebagian besar masyarakat kita mau punya asuransi tapi masih tanya nih, ada manfaatnya buat saya nggak? Kalau nanti saya nggak klaim, saya dapat apa? Nggak mau dong gue keluar duit tiap bulan, tapi nggak klaim, nggak dapat apa-apa. Mayoritas masyarakat Indonesia begini ya Pak, nggak mau punya produk kalau nggak ada cuannya. Nah ini salah satu target marketnya juga. Nah kebanyakan dari mereka masih memilih untuk berinvestasi dan punya produk di tabungan. Tapi belum melek sama asuransi, karena menurut mereka asuransi itu tidak menguntungkan. Saya bayar tapi saya nggak dapat apa-apa. Padahal asuransi ini adalah salah satu proteksi untuk mengcover investasi dan tabungan mereka. Kalau mereka nanti kena sakit, jangan sampai nanti tabungan sama investasinya habis terkuras kan. Atau buat biaya pendidikan, atau saat anaknya sedang mengenyam bangku sekolah, orang tuanya sakit, jangan sampai asetnya terjual untuk biaya pendidikan anak. Banyak nggak yang seperti ini? Banyak. Jual tanah, jual rumah. Orang tua zaman dulu memang begitu ya. Punya tanah, punya rumah yang banyak. Kalau nanti anaknya mau sekolah, dijual aja. Tapi sekarang menjual aset tidak semudah seperti dulu. Ya kan? Berapa banyak kalau Bapak Ibu jalan-jalan melihat rumah dijual tapi nggak laku-laku. Akhirnya jadi harta tak bertuan. Pajaknya nggak dibayar. Ya kan? Diiklanin gak laku-laku. Mau beli orang lihat tanahnya kegedean. Ada 1000 meter mau beli 200 meter gak bisa. Pecah tanahnya susah, konflik keluarga. Nah ini yang jadi polemik nanti, jadi panjang nih.
Jadi insight-nya orang Indonesia itu cenderung ingin cuannya aja, bukan cuma diproteksi. Jadi teman-teman kalau orang-orang seperti ini harus jelasin. Nanti ibu akan dapat benefitnya segini loh, lebih besar daripada yang dibayarkan. Tapi kalau ketemunya sama pembisnis, nawarin PTC itu nggak masuk. Nggak cuan. Kenapa nggak cuan? Karena mereka akan berhitung kan, gue bayarnya berapa nih? Oh kalau gue bayarnya 10 tahun, duit yang masuk ada 200 juta, kalau dapatnya cuma 210 juta atau 215 juta, sementara gue nunggunya lama, mendingan nggak usah deh. Jadi jangan coba-coba tawarin sama pembisnis, kecuali memang dia udah punya aset lain, mau buka ini memang buat backup, silahkan. Nah kalau nawarin ini sama pembisnis akan berhitung terus tuh, karena saya sendiri pun berhitung. Kalau saya bayar kontribusi PTC ini, terus saya hitung berapa persen nih saya dapat profitnya. Ternyata memang gak lebih tinggi daripada bunga deposito Bapak Ibu. Gak sampai 4% ini PTC ini. Jadi dicari dulu target marketnya nih, mau kemana ya saya tawarin ini ya. Karena memang gak cuan lah kalau orang bilang ya. Oke, yang ketiga, mau punya asuransi tapi belum punya tabungan pendidikan anak dan persiapan hari tua. Faktanya, mayoritas masyarakat Indonesia itu belum punya persiapan yang matang buat pendidikan anak. Dan itu real. Berita yang kemarin, Bapak Ibu baca nggak? Yang maling ayam dipukul sampai tewas. Udah 3 hari nggak pulang karena ternyata dia sedang mencari biaya 2,7 juta untuk SPP anaknya yang tidak dibayarkan berapa bulan gitu ya. Nah ini artinya apa? Artinya memang banyak sekali masyarakat Indonesia yang hidup dalam kondisi yang kurang baik untuk kondisi ekonominya. Nah jadi di sini nih teman-teman bisa jadi acuan kita, oh ternyata biaya pendidikan itu kalau anak udah sekolah itu akan terus keluar tuh. Jadi budget utama itu, bener ya Pak? Berasa nggak Pak? Berasa ya Pak? Oh kunang-kunangnya berasa ya Pak? Saya aja masih SD berasa banget Bu. Juni-Juli ini daftar ulang kan ya Pak? Oh iya ada prudential, mantap ya. Saya tadinya mau buka PTC ini kan, tapi karena anak saya udah SD, jaraknya keluarnya nggak pas nih. Memang percerah saya udah punya buat nanti kuliah. Ini aja masih kurang bikin percerah Bapak Ibu, karena begitu dihitung, aduh. Ternyata kalau bikin buat cover semua pendidikan tinggi di Perucerah tinggi juga ya kontribusinya ya. Jadi memang harus dibikinnya secara bertahap. Nah, tambahan. Oh, Pro Elevate. Maksudnya apa Pak? Nah, lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara pendidikan anak itu tidak akan pernah berhenti, dan biasanya orang tua itu akan lebih sentimental kalau kita bicara tentang pendidikan anak. Siapa sih orang tua yang nggak pengen anaknya sukses ya? Kalau orang tuanya mungkin lulusan SMA kan pasti pengen anaknya S1. Orang tuanya S1 pengen anaknya S2 gitu ya. Bahkan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang masuk perguruan tinggi negeri, orang tuanya nggak sekolah tapi mereka bisa mendapatkan itu. Karena apa? Pendidikan saat ini menjadi satu poin yang penting untuk kita berikan kepada anak. Kalau anak udah masuk TK, terus tuh Bapak Ibu sampai dia lulus kuliah tuh masuk budget utama dan nggak boleh dihilangkan. Yuk kita lanjut lagi. Jadi asuransi jiwa syariah PTC ini bukan hanya mengcover untuk orang tuanya saja, tapi juga memberikan manfaat financial untuk tujuan pendidikan anak, termasuk persiapan pensiun untuk orang tuanya sendiri. Walaupun angkanya tidak besar. Jadi kalau saya bilangnya PTC ini kalau mau jadi buat persiapan pensiun, orang tua harus punya persiapan yang intinya dulu. Jangan nanti si orang tua ini belum punya persiapan pensiun, kita tawarinnya PTC, nggak masuk angkanya Bu. Jadi harus punya dulu di tempat yang lain, ada kekurangan baru kita tawarkan di sini. Bedanya apa memang sama kita punya perumapan. Nah, perumapan itu kan memang nanti keluarnya di usia pensiun ya, 55 sampai 75. Tapi memang pembayarannya panjang, dari usia masuk sampai dia masuk pensiun baru selesai. Nah, kalau dia sudah punya itu dan masih kurang, mau tawarin ini, boleh Bapak Ibu. Atau dia sudah punya DPLK atau persiapan pensiun dari kantor, masih kurang, boleh ditambahkan di sini karena keluarnya bisa secara berkala duitnya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Lihat lagi sekarang segmentasi marketnya.
ada di mana kita targetnya untuk PTC ini mulai dari kelas menengah yang pendapatannya 4 juta sampai dengan kelas menengah atas atau affluent yang sampai 125 juta. Kalau di sini kan target usianya 25 sampai 50 ya. Sebenarnya usia masuknya bisa mulai dari 18 tahun. Nah, kenapa di sini ditulisnya di usia 25? Kita asumsikan di sini adalah orang tuanya. Jadi dia sudah menikah di usia 25 punya anak. Tapi realnya bisa kok di bawah usia 25. Gitu. Kita lanjut lagi, keunggulan produknya. Ini dia yang pertama, ada manfaat dana tahapan. Manfaat dana tahapan ini nanti keluarnya secara berkala. Jadi ada waktu-waktunya sendiri. Nah, waktu keluarnya si dana tahapan ini disesuaikan sama pilihan masa bayar dan pilihan pertanggungan yang dipilih oleh nasabah. Antara yang masa bayar 5 tahun, pilihan pertanggungannya 5 tahun, nanti akan berbeda dengan orang yang memilih pilihan pertanggungannya 10 atau 15. Jadi ada waktu-waktunya sendiri. Yang kedua, perencanaannya lebih pasti karena dana tahapan ini tetap dibayarkan sesuai jadwal meskipun orang tuanya meninggal dunia. Itu yang pertama. Kena TPD atau kena kondisi kritis tahap akhir. Irza belum selesai bayarnya, baru bayar 2 tahun, orang tuanya meninggal. Dana tahapannya gimana? Tetap akan cair sesuai jadwal. Akan apanya, Bu? Polisi akan terus jalan sampai pertanggungannya selesai. Nggak ada yang berhenti, tetap dapat manfaatnya, Bu. Walaupun orang tuanya udah nggak ada ya. Yang ketiga, fleksibel untuk pilihan masa asuransi dan masa bayar kontribusi. Dan untuk manfaat meninggal dunia, kita akan bayarkan manfaat asuransinya 200%. Nah, untuk perhitungan medikalnya, nih kalau di PTC ya, perhitungan medical dihitungnya dari 200% santunan asuransi. Jadi kalau nanti bikin santunan kalau di PTC ini Bapak Ibu bikinnya bukan santunannya dulu, tapi target dananya dulu mau bikin berapa. Target dananya misalnya mau dibikin 500 juta. Nanti untuk uang santunannya disesuaikan sama usia masuk si nasabahnya. Kalau usia masuknya misalnya 35 tahun, nah pada saat nasabahnya meninggal dapatnya 80% tuh dari 500 juta. Baru dikalikan 200%. Tuh, nanti kita berhitung sama-sama ya. Yang kelima, untuk manfaat meninggal dunia karena kecelakaan dikasih tambahan lagi sebesar 200% lagi. Dapat lagi ya, 200% lagi dikasih lagi tambahannya. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 200% santunan asuransi jika nasabahnya TPD. Dan bebas kontribusi ketika nasabahnya kena kondisi kritis tahap akhir. Nasabahnya meninggal, nasabahnya TPD langsung dibebaskan kontribusinya. Dapat UP plus bebas kontribusi. Manfaatnya di situ. Boleh, Ibu? Boleh, silakan, Bu. Kelihatannya ini ya, apa maksudnya penjelasannya kan mudah nih, tapi kalau ilustrasinya nih Bu ya, jujur ya, ilustrasinya tuh baca tuh mumet loh. Ilustrasinya bacanya mumet. Iya, mumet, sumpah. Aku Mumetnya bacanya gimana, Bu? bener. Yang pertama, itu kan aku waktu itu yang waktu mau closing tuh agak-agak bingung ya sebenarnya gitu. Ada beberapa kali sebenarnya tuh aku tuh nggak bisa itu karena aku masih agak bingung sih ini. Cuma menurut aku ini bagus banget. Nah itu kan awalnya dia bilang kan target dananya target dana misalnya Iya, contoh itu kan. untuk dana tahapan yang dikeluarkan. Oke, target dana misalnya sekian ratus juta ya kan. Nah terus itu pas udah masuk ke ilustrasinya itu dia dananya udah bukan dari yang kita tulis target dananya Bu, jadi hasilnya gitu loh. Jadi misalnya target dananya 500 juta. nanti pas ilustrasi kayaknya nggak 500 deh, ada keterangannya gitu. Tapi terus aku tanya kan sama leader saya kan gitu kan, ini nanti ini dapat nih angkanya yang santunannya ini dari mana sih Mother gitu.
Enggak, ini di akhirnya kita cari, kita baca, oh ternyata itu dikali 200. Tapi yang bikin bingung ini kan tambahan 200. Itu maksudnya ditambahin lagi, ada tambahan 200 atau soalnya di ilustrasinya tuh, itu kan akan mengurangi. Itu kalau TPD. Oh KTPD, tapi Iya. kan ada santunan juga ditulisnya gitu kok Bu, akan mengurangi juga. Iya, santunan itu seluruh santunan yang ada di PTC akan mengurangi jika nasabahnya klaim apa? Klaim TPD. Klaim TPD misalnya, nasabahnya belum meninggal, dia kena TPD. Terus kemudian udah masuk sesuai dengan ketentuan polis ya, dibayarkan 200% selesai Bu. Selesai apa? Selesai UP-nya. Karena dia langsung mengurangi, bukan ditambah-tambah nih. Ya kan? Misalnya santunannya 100 juta. Nasabahnya kena TPD 100 juta dikali 200%, dapat 200 juta, selesai, sudah. Gitu, kecuali dia bikin santunannya besar dan target dana tahapannya besar gitu ya, sampai di atas 2 miliar. Itu masih ada sisanya, masih bisa dikasih. Nanti kita akan bahas pelan-pelan ya Bu, biar nggak bingung ya. Saya bingungnya Nah. di situ sih. Ya. Di bagian itu santunan-santunannya itu. Oh, santunan-santunannya bingung ya. Di bagian itu. Ya, oke. Karena Nanti- menurut saya highlightnya dari ini, menurut aku bagusnya dia ada santunannya loh Bu gitu. Mm-mm. Itu yang Memang bagusnya. semua produk asuransi di Prudential walaupun tujuannya untuk pendidikan, karena ini produk asuransi pasti akan disertai dengan santunan. Iya, kalau perucerah kan nggak ada. Perucerah itu memang tidak ada santunan karena perucerah ini Iya. bebas kontribusi. Iya, Tapi dia itu bagian dari manfaat asuransi. Iya, dia maksudnya dia tetap dapat, tapi kalau terjadi kondisi tersebut dia nggak dapat santunannya. Iya, kalau karena kan ini fokus ada. untuk biaya pendidikan tinggi, makanya mahal tuh kontribusinya ya. Kita bahas dulu ya Bu. Yuk, kita lanjut lagi. Kita lihat dulu highlightnya. Ini manfaat asuransinya. Saya coba coret ya. PTC ini dibagi dua ya, teman-teman Bapak Ibu. Ada untuk manfaat asuransi. Manfaat asuransinya ini biasanya digunakan buat apa? Untuk pembayaran santunan. Santunannya ada apa aja dibagi nih? Ada santunan meninggal, ada santunan cacat tetap dan total, dan ada santunan untuk kondisi kritis tahap akhir. Tapi kondisi kritis tahap akhir ini khusus untuk plan tertentu. Nanti saya jelasin plannya ada apa aja, ya. Oke, jadi fokusnya di sini dulu. Nah, berarti kalau kita bicara santunan ini berarti siapa yang kena resiko? Ya tertanggung utamanya. Dia harus kena resiko dulu, baru dia dapat santunan ahli warisnya atau penerima manfaatnya. Nah, yang kedua di PTC ini ada manfaat dana tahapan. Nah, dana tahapan ini nggak perlu nunggu si pemilik polisnya kena resiko dulu. Begitu waktunya dia keluar uangnya, ya nanti akan dikeluarkan. Nah, untuk dana tahapan ini kita akan bayarkan manfaatnya sesuai masa asuransi yang dipilih oleh nasabah. Mulai dari berapa tahun? Dia bisa pilih mulai dari masa asuransinya ya, 15 tahun sampai 18 tahun. Nah, masa asuransi ini sama dengan masa bayar. Atau kalau ada nasabah yang mau pilih 5, 10 boleh. Jadi di PTC ini pilihannya adalah masa bayarnya 5 tahun, 10 tahun, atau sesuai dengan masa asuransi yang dipilih oleh nasabah. Kalau nasabahnya pilihnya masa asuransi yang 15 tahun, berarti total dana tahapan yang akan dikasih itu adalah 145%. Bukan 100% lagi. Jadi kalau bikin target dananya 500 juta, berarti dia akan dapatnya lebih dari 500 juta. Kalau dia pilih masa asuransinya berapa tadi? 16 tahun ya. Dapat 155% totalnya, 17 tahun dapat 155, dan yang paling tinggi kalau dia pilih 18 tahun dapat 160%. Makin lama pilihan masa asuransinya, dapat target dananya makin besar faktor pengalinya. Jadi hitungannya bukan dari 500 juta nih Irza saya bikin target dananya. 500 juta, kenapa di ilustrasi itu kok angkanya beda ya? Karena totalnya kita dapat lebih besar buat nasabah. Jadi nanti akan dibagi-bagi, keluarnya persentasenya berapa persen dulu nih. Sampai nanti selesai masa pembayaran dana tahapannya baru kita totalin, oh dapatnya adalah sekian. Nah, kita lihat satu-satu dulu. Yuk, kita lihat dari pilihan plannya dulu.
Di dalam PTC, plannya ini ada dua. PTC ini punya plan Pro dan plan Max. Ini terinspirasi dari iPhone kayaknya ya. Ya bener kan, bisa nggak? Bener kan Pak? 17 Pro Max tuh Pak. Honda apa ya Pak? Oh GL Pro, oh Mega Pro. GL Pro terus ini ya, NMAX ya Pak ya. Nah, apa sih bedanya antara plan Pro dengan plan Max? Bedanya cuma satu Bapak Ibu. Yang plan Max itu ada kondisi kritis udah selesai. Yang plan Pro udah sama semua ya. Pokoknya bedanya cuma ada kondisi kritis sama enggak. Lebih mahal mana Irza? Ya lebih mahal yang Max pastinya. Karena kalau udah bicara kondisi kritis tuh kontribusinya udah naik tinggi tuh ya. Nah sekarang kita lihat lagi nih satu-satu. Untuk manfaat meninggal dunia. Baik plan Pro ataupun plan Max, ketika nasabahnya meninggal dunia, penerima manfaatnya akan menerima santunan 200%. Catat dulu ya, 200%. Nah, berarti angkanya lebih besar. Jangan nanti ngeliat di ilustrasi, aduh usianya udah 40 nih. Target dananya cuma 100 juta. Dia santunannya cuma 80 juta, kecil banget ya. Nah, itu kan masih dikalikan 2 lagi nanti. Jadi di ilustrasi itu baru dihitungnya 100% dulu. Tapi kalau meninggal nanti langsung dikalikan 200%. Nah untuk ketentuan santunan asuransi. Nih boleh dilihat teman-teman. Untuk minimal santunan asuransi ini kita lihatnya dari presentase dana yang ditargetkan. Jadi Bapak Ibu nggak bikin UP-nya berapa tapi target dananya berapa. Nah kita lihat ya. Kalau usia masuk tertanggung utamanya 18 sampai 25 tahun, ketika terjadi meninggal dunia, dia akan terima santunannya 100%. Kalau usianya 26 sampai 30, terimanya 85%. Yang mana Pak? Nggak dapat santunan Pak? Berarti usianya berapa? Di atas 55 ya? Yuk, karena memang usia masuknya maksimal 55 ya. Ini usia produktif Pak. Kalau di atas 55 udah gak produktif. Apa Bu? Iya. Total santunan asuransi dari target dana. Maksudnya gini ya. Bapak Ibu pada saat bikin ilustrasi di Proofforce untuk PTC yang ditanya apa? Target dana kan? Oke, target dana Ibu, Bapak ini kan mau bikin PTC. Kira-kira butuh biaya pendidikan anaknya berapa? Oh tolong dong bikinin aja 500 juta. Oke, kita tulis nih di Proofforce 500 juta kan. Kita tanya Ibu, saya mau isi Proofforce-nya. Saya boleh minta data Ibu. Ternyata dilihat di situ calon nasabah kita itu usianya adalah 30 tahun misalnya ya Pak. 30%, 30 tahun. Nah berarti ketika nanti si nasabah kita nih katakanlah Ibu A. Ini next birthday apa? Next birthday Pak. 30 tahun next birthday ya. Nah misalnya si Ibu A ini nih closing di usia 30 tahun. Issued polisnya di usia 30 tahun. Si Ibu A ini meninggal di usia 50. Dapatnya berapa santunan asuransinya? Nah, karena usia masuk ke 30 tahun berarti dapatnya 85% dari 500 juta. Berapa dapatnya? 400? Nah, ini santunan asuransi yang akan dikasih tapi masih dikalikan 200% lagi. Jadi ahli warisnya dapat 850 juta. Enggak ada Pak. Aman ya? Aman, paham Bu? Semua juga kalau meninggal mah masih mantap. Kalau ikut polis ya masih mantap ya. Yuk kita lanjut lagi ya. Udah paham ya Bapak Ibu ya? Nah sekarang untuk TPD konsepnya juga sama. Cuma bedanya, nih saya ganti lagi kasusnya.
Si Ibu A ini dia nggak meninggal, tapi kena TPD. Udah sesuai nih sama ketentuan polis. Dapat santunannya berapa? Dapat santunannya 425 juta dikali 200%. Yang terima siapa? Ya karena Ibu A masih hidup ya dia terima lah. Ya kan? Bagaimana dengan polisnya? Udah nggak perlu bayar premi lagi, selesai. Terus manfaat dana tahapannya dapat nggak? Tetap dikasih. Terus kalau nanti nih misalnya habis kena TPD udah keluar 850 juta, nasabahnya meninggal, dapat nggak santunan? Masih dapat nggak santunan? Nggak dapat karena udah keluar saat nasabahnya TPD, kan udah keluar duluan nih. Kalau nanti nasabahnya meninggal udah nggak dapat apa-apa lagi. Ini kayak dulu program Sisi nih. Betul Pak, betul sama ya seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Ada ketentuan lagi nih buat TPD. Untuk TPD maksimum pembayaran uang santunannya adalah 2 miliar. Misalnya ada nasabah nih, ternyata begitu dihitung santunan asuransinya adalah 3M. Misalnya ya, Itu udah dikali 2 belum? Bapak A. Belum kali 2 tuh Pak, misalnya ya. Bapak A, ternyata setelah dihitung santunan asuransinya totalnya 2M aja deh Pak. 2 miliar. Terus nasabahnya kena TPD kan? Usia 30. Nah, dapatnya berapa? Usia berapa? Nasabahnya usia berapa? Oh, nasabahnya usia 25. 25 deh, kita ambil ya. 100% tuh. Dapat 100% kan? 100%. 2M. Nah, kalau TPD, nah dapatnya berapa? 4M. Dapatnya berapa? 2 kali 200%. 2M dikali 200%. 4M kan? 2M. Bisa nggak dikasih 4M? Nggak bisa. Terimanya berapa? 2M aja. Kenapa cuma 2M? Karena kan ada ketentuan maksimal TPD hanya 2 miliar. Berarti masih ada sisa dong. Sisa 2M. Kapan akan dikasih? Kalau nasabah meninggal, dapat lagi nanti 2M-nya. Gitu, tetap keluar. Yang keluar kalau meninggal. Kalau meninggal ya. Ada yang mau ditanyain lagi gak? Ibu paham atau masih bingung? Berarti ini ada jatuh tempo ya polisnya. Jatuh tempo apa Pak? Polisnya ada berakhirnya kapan? Berakhirnya itu selesai dengan masa pertanggungan yang dipilih. Kalau dia pilihnya masa asuransinya 18 tahun, selesai di 18 tahun polis. Gitu. Jadi kalau nggak meninggal berarti nggak keluar. Nggak keluar. Mm-mm. Kalau nggak TPD juga nggak keluar. Iya, betul Pak. Hanya keluar dana yang Dana tahapan aja. tahapan doang. Cacat tetap totalnya ada kriterianya nggak sih? Ada. Cacat tetap dan total itu ada kriteria ketentuannya, anggota tubuhnya harus yang mana aja. Nanti dijelasin ya. Di ilustrasi harusnya ada kok. Ada kok di ilustrasi. Hadir di Kompas. Yuk coba kita lihat lagi untuk definisi TPD. TPD itu bukan berarti harus kehilangan anggota tubuh. Tapi ketika anggota tubuhnya masih ada, tidak berfungsi sama sekali, maka kita sebut sebagai cacat total dan tetap. Irza tangannya masih ada, kakinya masih ada, tapi dia kena stroke. Lumpuh ya, sebelah doang Pak. Nah itu memenuhi syarat tuh. 1 tangan, 1 kaki, 1 mata, 1 kaki, atau kombinasinya mau pilih yang mana? Amit-amit cabang bayi ya. Karena harus ada 2 anggota tubuh kan, buat 2 tangan, 2 kaki, atau 2 mata. Atau kombinasinya, 1 tangan, 1 mata, 1 tangan, 1 kaki, 1 kaki, 1 mata. Nah itu bisa. Dengan syarat lebih dari 6 bulan berturut-turut tidak bisa melakukan aktivitas minimal 3. Apa Pak aktivitasnya? Ingat nggak Pak? Ganti pakaian. Berpakaian, mandi, Cabok ya segala macam. cebok. Di polis nggak ada cebok atau Pak? Pindah tempat, beralih tempat. Di polis nggak ada cebok sih Bapak. Ih. Ada 6 aktivitas ya. Berpindah tempat, beralih tempat,
makan, toileting, apalagi Pak? Berganti baju, yuk kan cebok lagi Pak. Satu lagi apa? Oh tuh, buang air sendiri di kamar kecil atau gantian ya. Ada 6 di polis ya, Bapak Ibu ya, itu yang harus diingat. Oke, sekarang kondisi kritis tahap akhir simpel. Pokoknya kalau dia ambilnya plan max, kena kondisi kritis tidak diberikan santunan tapi dibebaskan kontribusinya. Bisa-bisa cebok sendiri mandi sendiri. Oh, ada waivernya ya? Udah tahu. Umur masuk yang mana? Untuk ambil mas kayaknya sampai 40-an deh Bu tadi, 45 ya? Sampai usia 45, iya betul. Dicatat ya Bapak Ibu, terima kasih Bu. Untuk plan max itu maksimal usia 45. Kalau sudah di atas 45 berarti hanya bisa ambil plan pro. Dua-duanya udah bisa. Minimal usia masuk 18. Dananya berapa sama maksimalnya berapa? Minimal target dana itu nanti kita lihat ya, kalau nggak salah 20 juta ya Bu. Kayaknya 20 juta. Nanti kita lihat di ini ya, operation ya. Maksimal nggak ada, tergantung underwriting. Kalau selama catatan financialnya sesuai dengan target dana yang diminta boleh. Misalnya dia Irwan Musri gitu ya Pak, Irwan Musri. Ada, kalau di sini nggak ada. Irwan Musri mau bikin PTC gitu ceritanya ya Pak. Ya Allah nih, punya anak lagi sama Maya Estianti ceritanya ya Bu. Oh iya, dia udah gak masuk usianya ya, kita ganti deh. Berarti L aja ya, L Rumi apa Al Ghazali ya. Al Ghazali mau bikin PTC gitu ya ceritanya. Dia mau bikin PTC, minta target dananya sampai 3M misalnya. Nah itu gimana Irza? Nanti akan dicek sama underwriting kita, apakah sesuai dengan kelengkapan financial yang ada, sesuai nggak dengan pendapatannya. Kalau sesuai dengan pendapatannya, dia bisa melengkapi semua dokumennya, ya akan di-approve. Tapi kalau misalnya pendapatannya katakanlah 5,5 juta, tapi dia minta target dananya sampai 15M, ya itu yang nggak masuk akal. Tapi kalau dia punya bunker di rumahnya, Bu? Di dalam tembok, Pak. Di kafe. Bukan 74 kilo lagi dong. Daya pajak dilanjutkan Pak. Udah ditahan orangnya Pak katanya ya. Yuk kita lanjut lagi, kita lihat ilustrasinya. Ini ada contoh peserta, pesertanya 30 tahun usianya. Kemudian katakanlah Bapak A ya. Si Bapak A ini memilih masa asuransinya sampai 18 tahun dan memilih masa bayarnya sampai 18 tahun. Nah, di sini kontribusi dasar sama kontribusi dana tahapan itu akan tercreate otomatis di Proofforce angkanya. Jadi nggak usah bingung, itu dilewatin aja. Yang harus Bapak Ibu isi adalah manfaat dana mapan yang diinginkan berapa. Nah di sini si Bapak A ini membuat manfaat dana tahapannya ini 100 juta. Karena usia masuknya sudah 30 tahun, maka santunan asuransinya akan tercreate otomatis 85%. Jadi nggak usah ngitung sendiri lagi. Gitu ya, sudah otomatis dapat 85 juta. Nah, di sini dia punya target dana 100 juta saat anaknya masuk kuliah. Masih kurang sebenarnya ya Pak? Iya. Oh contoh ya, ya mungkin dia berharap beasiswa Bu, bisa ya kan? Kalau beasiswa. Minimal nanti kita lihat ya Pak, kalau nggak salah 20 juta deh Pak. Kenapa Pak? Iya nggak cukup. Ya 20 juta Pak, seingat saya 20 juta manfaat dana tahapan. Nah, kita lihat ya, si nasabah ini dia polisnya itu issued di usia 30 tahun karena memilih masa kontribusinya ini 18 tahun dan masa asuransinya 18 tahun. Jadi sesuai dengan tabel yang tadi di awal, maka dana tahapan ini pertama kali akan cair di akhir tahun polis keempat. Akhir tahun polis keempat ya. Bukan di awal tahun polis, tapi akhir tahun polis keempat. Kalau ulang tahun polisnya tanggal 20 Januari, berarti dia akan cair di tanggal 19 Januari sebelum ulang tahun polis kelima. Berarti ini baru lahir ya anaknya? Baru lahir Pak. Kita asumsinya pada saat issued usia anaknya berarti 1 tahun atau baru lahir. Nah, 5 tahun minus 1 hari.
Minus 1 hari, iya betul ya Pak. Satu hari. Iya ya, minus 1 hari ya. Nah, cairnya berapa? Karena untuk anaknya masuk TK, maka yang cair itu adalah 5% dari 100 juta. Berapa angkanya? 5 juta. Dapatnya ya, untuk masuk TK. Bilangin Bapak, Ibu, ini kalau TK-nya itu internasional, nambahnya banyak banget Bu. Karena nggak ada TK internasional 5 juta. Ibu udah punya simpanan lain belum? Punya persiapan pendidikan lain nggak? Karena kalau saya bikinin segini, ini kurang banget buat anak ibu masuk TK. Kalau sekarang TK internasional sudah 30 juta, kita hitung kenaikannya tiap tahun itu 10%, gede banget Bu kurangnya. Mau diubah lagi nggak? Jangan jadi nggak jadi Pak, revisi. Katanya nggak jadi deh masuk international school gitu ya Pak. Ya kita lanjut lagi. Yang kedua ini adalah akan cair di akhir tahun ke-6 polis. Menjelang anaknya masuk SD. Berapa cairnya? 10% dari 100 juta. 10 juta. Udah gitu pilih SD-nya yang kurikulum Cambridge. Kurang banget. Waduh kata Pak Indra. Aduh itu mimpi di siang bolong ya. Masuk SD. Harus keluar ya Bu. Harus Pak. Ini otomatis sudah keluar pasti. Maksudnya nggak mau diambil itu. Iya, dia. Enggak bisa Pak. Harus keluar. Kalau Bapak nggak mau terima, saya mau terima kok Pak. Lumayan nih 10 juta. Kita kan bisa ngomonginnya, ya Ibu waktu TK kan masih ada duit, jangan diambil Bu. Nanti kelas SD aja. Nggak bisa Pak. Udah otomatis. Gitu. Gua ngerti maksud tuh. Iya. Yuk, kita lanjut lagi ya. Nanti kapan lagi akan cair? Di akhir tahun ke-12 menjelang anaknya masuk SMP. Berapa dapatnya? 15% dari 100 juta. 15 juta ya. Nah, lanjut lagi. Kapan lagi cair? Akhir tahun ke-15. Dapatnya 30% dari 100 juta. 30 juta tuh. Lalu akan cair lagi nanti di akhir tahun ke-18. Untuk anaknya masuk kuliah langsung dapat 100 juta. Jadi total yang dikasih sama PTC ini adalah 160 juta. Nah ini mungkin yang tadi ibu bingung ya, kok Irza saya bikinnya 500 juta tapi angkanya beda. Nah karena ada persentase dikeluarkannya kapan, terus kemudian jumlah dananya berapa. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Boleh Pak? Sebelumnya itu nggak tahu siapa yang training itu katanya harus diajuin, mana ingat kita. Oh untuk pertama kali aja iya harus diajukan. Yang mana yang Tahun keempat, keenam gitu diajuin. Pertama kali aja infonya sekali aja. Harusnya ada informasi ke nasabah ya via email bahwa ini targetnya sudah akan cair. Tapi memang untuk kita melihat masih hidup nggak si nasabah ini harus ada pengajuan klaim dulu untuk pertama kali. Gitu Pak. Pasti kan kalau meninggal pasti mau yang gede. Oh iya maksudnya untuk kan ada orang yang nggak punya polis tapi nggak cerita sama keluarganya nggak aware sama polis ini, ternyata ada dana yang harus dikeluarkan tapi tidak ada pengajuan klaim. Nah ini kita harus ngecek ke situ untuk menghindari fraud ya. Boleh Ibu? Pengajuan klaim apa Pak Bu? Oh yang TK enggak ada tulisanin untuk TK enggak. Ini nanti akan ada sebuah form untuk mencairkan target dananya gitu. Jadi bukan untuk masuk TK tanda tangan kayak yang asuransi sebelah yang udah tutup ya Bu. Iya itu nggak pakai ini kok Bu, nggak pakai formulir pendaftaran masuk sekolah. Boleh Kak? Iya, pokoknya sekali aja untuk basic datanya di Prudential, nanti seterusnya akan cair secara otomatis setiap tanggal target dana ini. Telat apa? Ya tetap dicairkan, nggak masalah sih.
Tapi nanti target Irza, tapi nanti berikutnya lagi akan mundur nggak? Enggak kok, nggak mundur. Tetap sama. Gitu. Boleh? Kak? Berarti kalau misalnya di tahun keempat yang pertama yang diajuin manual itu dia kan, anggaplah DPR-nya ada 2 tahun atau 3 tahun kemudian, atau bahkan berbarengan sama periode yang berikut pencairan yang berikutnya, itu cair sekaligus juga. Cair harusnya bisa cair sekaligus. Harusnya ya. Kalau melihat ketentuannya harusnya iya. Cuma nggak tahu nanti nih klaimnya minta apa lagi nih. Saya belum dapat info lagi nih. Iyalah kan jadi modal lagi. Soalnya kan dana tahapan ini dikelola sama Prudential Syariah, Pak. Disimpannya di mana? Biasa di pengelolaan dana syariah ya. Ya kalau nggak diambilin profitnya buat Prudential semua, Pak. Tapi buat nasabahnya tetap ada sesuai persentasenya. Ini tetap dikasih. Kenapa, Pak? Surplus sharingnya ada. Setiap produk syariah pasti ada surplus sharing. Dinyatakan apa, Pak? Iya, kalau untung dinyatakan, maksudnya dijadiin cair di mana? Untuk apa? Di ilustrasi atau di Surplus sharing itu ada di ilustrasi kan? Pada saat Bapak bikin setiap polis syariah itu pasti ada surplus underwriting. Nah di sini itu ada nanti Pak pilihannya mau dicairkan kemana kalau dapat surplus, mau ke rekening sendiri atau mau ke rekening sosialnya Prudential atau dikembaliin lagi ke dana tabaru. Ada 3 pilihan. Bapak pilih yang mana? Itu kalau momen kapan? Pada saat polisnya lagi pada saat bikin ilustrasi di Proofforce bikin SPAJ. Nanti kalau misalkan maunya ke rekening sendiri misalkan. Mau ke rekening sendiri, itu pada saat isi SPAJ harusnya ada, Pak. Maksudnya itu nanti kapan ininya? Pembagiannya. Oh, setiap bulan April. 30 April. Tetap sama kok, Pak. Saya nggak pernah nerima. Karena memang semenjak Prudential Syariah ini memisahkan diri, kita nggak pernah ada surplus lagi, Pak. Bapak nggak pernah terima? Punya polisnya nggak, Pak? Pruledi konven, Pak. Pruledi mah Bapak mah iya kan perempuan kok jadi ini. Oh ya punya polis syariah nggak, Pak? Punya Bapak, bener. Beneran. Bapak baca nggak laporan keuangannya? Nggak ada mulu. Harusnya dapat kok, Pak. Tapi memang teman-teman Bapak Ibu semenjak PSLA ini spin off, semenjak Prudential ini spin off di tahun 2022 kemarin, kan secara aset kan berkurang. Jadi untuk pembayaran surplusnya itu belum ada. Jadi memang belum ada surplus yang dibagikan sampai tahun ini pun nggak dapat surplus. Karena apa? Karena pembayaran klaimnya masih lebih besar dibandingkan dana tabaru yang ada. Jadi masih harus disimpan buat dana cadangan dulu. Jadi memang polis yang issued dari 2022 sampai dengan sekarang pasti belum dapat surplus. Gitu. Yuk, kita lanjut lagi, kita lihat contoh berikutnya ya. Nah sekarang ini masih dengan contoh case yang sama, hanya ceritanya di tahun ke-14 si Bapak A ini meninggal dunia karena sakit. Terima santunannya berapa? Terima santunannya 200% dari 85 juta. Dapatnya berapa? Dapatnya 170 juta. Terus bagaimana dengan polisnya? Polisnya masih tetap enforce karena masih ada dana tahapan yang harus dibayarkan. Sampai kapan? Sampai nanti akhir tahun ke-18. Baru selesai deh tutup polis. Jadi total target dananya tetap dikasih sesuai dengan planning 160 juta. Ditambah uang santunan 170 juta, jadi totalnya 330 juta. Seolah-olah setelah 30 tahun tuh si Pro orang tua kedua ya terusin. Iya, jadi orang tua asuh ya Pak. Iya, jadi nggak perlu lagi berikutnya kan. Nggak perlu bayar kontribusi lagi. Kenapa Bu? Nggak usah ganti nama. Udah yang penting nanti sama Prudential secara otomatis sebenarnya polisnya sudah selesai Bu. Tapi karena masih ada pembayaran dana tahapan, polisnya masih terus enforce sampai nanti masa pertanggungannya selesai.
Jadi nggak perlu ganti pemegang polis. Langsung ditransfer ke rekening. Karena kan ini udah cair ke berapa kali tuh? Sudah 1, 2, 3 meninggal. Kalau untuk meninggalnya harus mengajukan klaim. Tapi untuk dana tahapannya yang 30% sama 100% sisanya itu sudah otomatis langsung masuk ke rekening pemegang polis. Nah, berarti harus ada perubahan. Ya, tapi kalau berbeda itu nggak perlu dirubah ya. Misalnya tertanggung utama suami, pemegang polis istri. Nah, itu masih tetap sama ya, Bu. Kalau satu orang yang sama tertanggung sama dengan PP, itu harus direvisi berarti. Kita lanjut lagi untuk case berikutnya masih dengan case yang sama. Nah, ini ceritanya di tahun ke-14 nasabahnya nggak meninggal tapi kena TPD. Kena TPD berlaku hal yang sama ya. Dapat juga santunan asuransinya sebesar 170 juta. Lalu kemudian dibebaskan kontribusinya walaupun orang tuanya masih ada. Nggak perlu bayar kontribusi lagi. Nanti dana tahapan ini akan tetap cair sesuai dengan jadwal. Tahun ke-15 nasabahnya terima 30 juta, lalu tahun ke-17 nasabahnya meninggal dunia karena sakit. Dapat santunan nggak? Nggak dapat. Karena udah keluar di awal buat TPD kan, yang 170 juta. Nanti tinggal tunggu pembayaran dana tahapan terakhir di akhir tahun ke-18. Nah, jadi yang dikasih sama Prudential sama. Totalnya tetap 330 juta. Dan sudah bebas kontribusi dari tahun ke-14 sampai dengan tahun ke-18. 4 tahun dia nggak usah bayar. Anaknya yang meninggal? Ya enggak. Ya tetap cair, Pak. Tetap cair terus. Jadi pokoknya nggak ada sanksi ya kalau Nggak ada, Pak. Nih contohnya gini ya, Pak. Nih kita bikin case dulu ya. Sabar Pak. Sabar. Ini kayak lagi di debat ini ya, debat TV One nih. Yuk, kita bikin case yang berbeda dulu ya. Nih, tertanggung utama ini adalah si ayah ya. Ayahnya usia 35 tahun. Lalu di sini ceritanya pemegang polisnya adalah ibu. Nah, dia pilih masa bayar premi dan masa ini ya, masa asuransi ini adalah 18 tahun. Nih, kita pakai cash ya. Nah, Pak, liatin dulu nih Pak. Nah, katakanlah nih, pertama kan cair berarti kan di tahun keempat ya Pak. 4 tahun polis, dapat berapa persen? 5% apa 10? 5%. Oke, cair ya. Nah, lalu cair lagi di tahun ke-6 kan? 6 tahun polis, berapa persen? 10%. Nah, di tahun ke-7, 7 tahun polis, si anaknya ini meninggal. Anaknya yang meninggal kan? Benar kan? Si anak meninggal, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kan tertanggung utamanya ayah, pemegang polis ibu, anaknya meninggal, nggak dapat apa-apa. Nanti kan harusnya cair lagi nih Irza uangnya di tahun keberapa Bapak Ibu? Tahun keberapa? Sama seperti di sini ya, di akhir tahun ke-12 kan. Nah, di akhir tahun ke-12 kan cair lagi nih duitnya, tapi anaknya udah nggak ada, gimana Irza ya tetap cair duitnya, tetap keluar. Terserah deh buat ayahnya mau dipakai buat apa. Iya, penerima manfaat cuma boleh 1. Nggak boleh banyak-banyak. Ceritanya. Nggak punya anak bisa bikin juga. Iya, dia punya. Harus keluarga inti. Penerima manfaat harus keluarga inti ya. Anak kecil?
kalau penerima manfaatnya anaknya gitu. Oh, kalau penerima manfaat anaknya nggak ada minimal usia berapa. Tapi kalau di bawah usia 21 tahun itu masih harus pakai wali. Penerima Iya. manfaat kan cuma satu ya. Cuma Kalau satu. di kayak di polis asuransi jiwa kan kalau anaknya itu kecil kan, dia ini apa namanya harus ada orang tuanya kan. Iya, walinya. Walinya. Kalau ini Closing luar dan Ya, nanti misalnya nih, pemegang polis ini harusnya sama dengan penerima manfaat kalau dia orang yang berbeda. Jadi kalau tertanggung utamanya ayah, pemegang polisnya ibu, berarti penerima manfaatnya ibu. Kalau nanti ayahnya kena resiko, cairnya ke siapa? Ya buat ibu. Target dananya cairnya ke siapa? Ya ibu. Kecuali tertanggung utama ayah, pemegang polis ayah, ada satu penerima manfaat. Ditulislah nama anaknya misalnya. Anaknya masih di bawah usia 18 tahun. Nah berarti kan nggak mungkin cair ke ibunya, ke anaknya. Siapa yang jadi walinya? Ya ibunya. Tetap begitu Bu. Nanti tetap akan ditanya pasti. itu kalau misalnya pemegang polis ibunya, penerima tertanggung utama ibunya, tapi itu anaknya, itu harus ada pakai amandemen nggak kalau misalnya itu ada walinya gitu? Karena dia Amandemen. penerima manfaatnya cuma satu soalnya. Ya nanti pasti akan diminta surat keterangan yang menyatakan bahwa ya si anak ini ada orang tuanya pasti. Sama seperti pengajuan klaim pada umumnya kok Bu, nggak ada perbedaan. Gitu. Ya, Ya. kan kalau yang biasa itu sebutin aja walaupun hanya berapa persen orang tuanya, tapi ada orang tuanya gitu. Oh iya, namanya ditulis satu-satu, kita akan kasih ke penerima manfaat satu. Tapi kalaupun penerima manfaatnya ada anaknya masih di bawah umur, tetap aja nanti akan diminta wali juga Bu. Misalnya nih, dia bikin polis Prucinta, penerima manfaatnya istri 50%, anak 1 20%, anak 2 20%, anak 3 10%. Anaknya masih di bawah 18 tahun semua. Bapaknya meninggal. Nah, yang menerima duitnya siapa? Apakah anaknya? Bukan. Tetap ibunya. Sama begitu. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau ayah ibunya meninggal, Kalau ayah ibunya meninggal, berarti harus ada surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan dia adalah wali yang berhak atas anaknya. penerima manfaatnya siapa? Gitu. Ya? Perwaliannya siapa? Iya. Mau nanya untuk penerima manfaat itu sejak punya KTP atau minimal 21 tahun? Penerima manfaat itu sejak punya KTP atau minimal 21 tahun. Oh, kalau kita mengikuti ketentuan cakap hukum itu dilihat kalau dia sama seperti ketentuan polis ya Pak. 21 tahun dengan syarat sudah menikah atau 18 tahun dengan syarat sudah menikah atau 21 tahun. Itu berlaku sama ya Pak? Benar kan Pak? Penerima manfaat. Kalau misalnya anak umur 19 tahun Mm-mm. belum menikah, misalnya ibunya 50, ketika ayahnya meninggal, berarti tetap 100%-nya ke ibunya. Ibunya tetap jadi wali. Punya KTP. Iya, betul. Kita lihatnya tuh secara legalitas hukumnya ya Pak. Mm-mm. Situ. Kalau misalnya tadi yang berhubungan dengan pertanyaan, misalnya ayah dan ibunya meninggal nih. Iya. Walinya masih katakanlah Masih menunggu siapa yang bertanggung jawab. ya, kalau katakanlah itu tidak ada kesepakatan dan ditunggu anak ini usia 21 tahun bisa ya? Nah itu case-nya gimana ya Pak? Jadi misalnya punya PTC nih Pak. Tetap dipegang prudential. Iya. Akan melihat perwalian anak itu. Kalau belum ada Keputusan. itu ya prudential nggak sainin. Ya, Jadi menunggu sampai anaknya 21 tahun Pak Indra. Tetap bisa Pak. tunggu aja. Oh ditunggu. Berarti pengajuannya lama sekali boleh ya Pak? Iya. Kayak Bisa ya? Memang prudential kan nggak mau salah. Bu. Nanya itu ke PSR. Ah, Bisa di hold. Jadi kalau anaknya Di hold. masih misalnya masih 11 tahun, itu di hold sampai umur dia bisa dewasa. 21 tahun cakap hukum baru bisa dicairkan ya. Tahan dulu. Baru dikasih setelah dia dewasa. Berarti harus ada wali atau agent yang mengingatkan ya Pak. Dia punya dana tahapan itu sebesar 2 miliar. Kemudian santunan asuransinya 1,7 miliar. Nah ceritanya si nasabah ini mengajukan klaim TPD. Kan 200% dapatnya ya. Nah 1,7 M dikali 200% adalah 3,4 miliar. Sementara TPD hanya dibayarkan 2 miliar. Keluar nih TPD-nya 2 M. Nah masih ada sisanya nggak? Masih. Kapan sisanya akan dibayarkan? Ketika nasabahnya meninggal dunia. Kalau meninggal dunianya karena kecelakaan, dia dapat sisanya 1,4 M plus ditambah lagi 1,4 M lagi. Kan tadi meninggal karena kecelakaan ditambahin 200% lagi. Jadi totalnya ahli warisnya dapat 2,8 M kan
untuk meninggalnya. TPD-nya dapat 2 miliar. Jadi total santunan asuransi yang dibayarkan 4,8 miliar, target dananya 3,2 miliar. Nah, jadi total manfaatnya semuanya adalah 8 miliar. Oh, gede angkanya ya. Gede. Kalau bikin target dana tahapannya makin besar, maka santunannya pun juga akan ngikut makin besar. Cuma balik lagi, Bapak Ibu tanya dulu fokusnya si nasabah ini bikin polisnya untuk apa. Kalau memang dia ada target dana yang dikejar, boleh ditawarkan ini. Balik lagi tadi nggak perlu punya anak sebenarnya ya. Yang single pun mau bikin ini juga bisa. Cuma memang karena tujuannya adalah untuk tahapan, jadi yang masuk ke dalam marketnya adalah ibu yang sudah, orang tua yang sudah memiliki anak usia sekolah atau yang memasuki persiapan pensiun. Nah kalau ini yang Plan Max ya, Plan Max gampang ya. Kalau kena kondisi kritis langsung dibebaskan kontribusinya. Ketika meninggal dunia, santunan asuransinya akan langsung cair. 200% meninggal biasa, 400% karena kecelakaan. Lalu yang terakhir nih, untuk manfaat rencana dana hari tua. Nah, ini bisa juga ya Irza, bisa. Usia pesertanya contohnya di sini 40 tahun, pilih masa asuransi 15 tahun, masa bayar 5 tahun aja. Boleh ya? Boleh. Di sini kontribusi dasarnya 1,4, kontribusi dana tahapannya 22 juta, berarti preminya dia adalah 23 jutaan per tahun. Berarti per bulan ya sekitar 2 jutaan ya. Iya, usia 40 premi per bulan sekitar 2 juta dengan dana tahapan 100 juta. Target dana tahapannya. Usia 40 nih, laki-laki. Nah, terus nanti cairnya kapan? Karena pilih masa asuransinya 15 tahun, pertama kali akan cair dana tahapannya itu ada di akhir tahun ke-9. Berapa dapatnya? 15% langsung, 15 juta. Berarti di usia 49 tahun si nasabah. Menjelang pensiun nih. Jadi kalau ada yang mau pensiun dini, bisa tawarkan ini. Keluar duitnya. Kapan lagi akan cair lagi? Di tahun ke-12. Tahun ke-12 berarti 52 tahun ya. Dapat 30% dari 100 juta. Lalu nanti cair lagi di tahun ke-15 langsung kita kasih 100%. Jadi kalau dia memilih masa asuransinya 15 tahun hanya dibayarkan 3 kali aja. Tahun ke-9, ke-12, dan ke-15. Walaupun nasabahnya sudah kena TPD nih, Irza udah kena TPD dia nih. Tetap dapat nggak? Tetap dapat. Irza meninggal nih, padahal buat persiapan dana pensiun ya terima deh dana tahapannya rezeki itu. Iya. Irza dia masih single. Dia bikin buat persiapan dana pensiun. Takdir berkata lain dia meninggal usia muda. Dana tahapannya bagaimana? Ya sudah akan cair. Ya yang tertulis di polis siapa penerima manfaatnya Pak? Kalau dia belum menikah dia masukin nama ibunya atau bapaknya. Ya rezeki buat orang tuanya. Atau orang tuanya udah nggak ada dia masukin nama adiknya. Sebagai adik kandung, penerima manfaat. Bisa nggak? Bisa. Rezeki adiknya berarti. Kakaknya baik banget gitu ya, udah nyiapin nih dana tahapan buat adiknya. Walaupun tidak direncanakan. Tapi akan seperti itu proses pembayarannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Boleh. Itu paket yang perlu tadi kan maksimal dana TPD-nya itu 2M. 2M, betul Pak. Ya kan? Misalnya udah dipakai sampai ke tahun 12 30%. Terus dia meninggal. Ini Pak. Nah, dipakai di situ belum keluar ke tahun 15 kan belum 100%. Iya. Meninggal dia. Meninggal. TPD-nya udah keluar belum Pak? TPD-nya udah keluar sampai 15 sampai 30% udah keluar. Oh ini udah keluar, TPD udah keluar. Asumsinya duitnya bukan 100 juta ya. Oh seperti ini contohnya Pak. Ya pokoknya maksimal tadi 2M. Iya. Asumsinya 2M. Pertanyaannya, begitu udah keluar sampai 30%, 15 pada tahun ke-11 dan ke-9 dan ke-12 pada tahun 30%, sisanya itu kan masih banyak tuh. Sisa TPD. Ya, sisa uang TPD. Kan maksimum 2M. Terus dia Meninggal. Berarti sisanya itu akan ditambahkan ke UP kematiannya juga. Ada penambahan. Iya ada Pak untuk meninggal sisanya gitu. Tapi kalau ternyata dia TPD nih Pak, dia punya total UP misalnya 3,4 M ya Pak. Kena TPD nih.
kena TPD di tahun ke 15. 12 misalnya ya Pak. 15 tahun. Ya, di tahun ke-15 sudah cair nih uang dana tahapannya. Kan selesai polisnya Pak. Ya, itu lain. Nah, meninggalnya di tahun ke-17, 18 sudah nggak dapat lagi. Gitu ya. Ya, kalau dia Kontrak ini. kalau sesuai kontrak, dia tetap dapat sisanya Iya. pada saat meninggal. Nanti pada saat kecelakaan dikaliin 200% lagi, Pak. Iya, ya. Aman ya? Oke, yuk kita lihat dulu untuk fitur-fiturnya, syarat dan ketentuannya. Ini dia. Mata uang polisnya rupiah. Untuk Plan Pro 18 sampai 55, Plan Max 18 sampai 45 tahun. Peserta yang diasuransikan setiap polis hanya satu, tidak ada tertanggung utama tambahan. 1, 2 seperti di Peru Cerah ya. Usia masuk calon pemegang polis sama dengan polis yang lain. Masa kepesertaan polisnya minimal 15 tahun, maksimal 18 tahun. Dengan masa bayar 5, 10 atau sesuai dengan masa kepesertaan. Minimal kontribusi 200.000 per bulan ya. Target dananya 30 juta ternyata Bapak Ibu revisi tadi. Minimal 30 juta ya. Lalu kontribusi 200.000 per bulan, ini murah banget ini. Produknya, kontribusinya bisa dikejar lah ini untuk backup nih. Tapi memang dapat target dananya pasti dikit ya Bu. Kalau usia 40 bayar 200.000 ngarep dapat puluhan juta nggak bisa Bu. Ya udah tinggi banget itu ya. Terus kemudian prosesnya full underwriting ya. Lalu penerima manfaat hanya 1 orang saja dan harus keluarga inti. Dan metode pembayaran kontribusinya kalau kurang dari 833.000 per bulan, maka dia wajib bayar pakai auto debit rekening tabungan. Irza ternyata kontribusinya cuma 500.000 per bulan nih. Ya kan? Dia harus pakai auto debit. Irza enggak, dia mau bayar transfer aja ke Indomaret gitu ya, atau pakai Shopee Pay, nggak bisa ya. Gitu. Jadi kalau dia mau bayar pakai Indomaret dan lain-lain harus di atas 850.000 aja targetnya untuk kontribusinya ya. Kemudian ketentuan underwritingnya full underwriting dan hasil underwritingnya ada standar, substandar, kemudian ditunda atau ditolak. Dan ini adalah perhitungan resikonya. Di tabel medical kita akan hitung langsung 200% santunan asuransi. Jadi kalau tadi ada berapa tadi 1,7 M berarti yang dihitung 3,4 M kan 200%-nya. Itu yang masuk dalam tabel medicalnya. Kalau untuk nasabah income earner itu kita kan nggak ada batasan UP ya. Kalau di sini ya. Jadi nanti yang menentukan adalah underwriting dilihat dengan kesesuaian dokumen yang financialnya cocok atau enggak. Sesuai atau enggak. Ini ada kemungkinan untuk LSAR juga diminta ya kalau. Iya pasti Pak, pasti akan diminta. Sama seperti tabel medical ya Pak. Kalau di atas sekian M pasti butuh LSAR. Nah, ketika ada nasabah ternyata bikin PTC total santunannya di atas 15 M, maka sisanya kita akan lempar ke REAS. Gitu. Jadi Prudential punya batasan di PTC ini hanya sanggup menanggung satu nasabah santunannya itu adalah 15 M. Itu combine apa ini sendiri? Sendiri. Tapi kalau di atas 15 M misalnya 17 M gitu Pak, 2 M-nya kita taruh ke REAS. Gitu. Ini untuk PTC ya Pak, kan tiap produk beda-beda ya. Ya kan ada total untuk syariah itu misalnya Ya. total itunya berapa ya? Ya, dihitung lagi. Ya. Misalnya punya polis Percinta sebelumnya dia Ya, punya 1M UP-nya 2M. Ya. Bikin lagi Pro Anugerah Syariah 3M, udah 5M tuh ya Pak. Tambah semua kan? Betul. Maksimalnya 15. Maksimalnya 15. Ya, Tuh. Untuk non-income earner berarti untuk nasabah yang tidak bekerja seperti ibu rumah tangga atau anak-anak gitu ya, yang masih ditanggung sama orang tuanya, maksimal adalah 2,5 M, atau kalau dia pengen bikin di atas 2,5 M, di atas 5 M baru akan diproses fakultatif dilempar ke REAS. Gitu. Kenapa Bu? Slide-nya ada di Proofforce, nanti bisa di-download itu. Untuk ketentuan umum sama ya, free look-nya ya, Bapak Ibu tidak ada perbedaan dengan produk yang lain. Dan karena ini produknya tradisional, hanya boleh melakukan perubahan minor saja. Nggak ada perubahan major, jadi sifatnya administratif saja. Grace period-nya juga sama. Pemulihan polis, nah ini perkara pemulihan polis nih. Irza, saya punya nasabah.
pada saat harusnya cair dana tahapan yang pertama, dia nggak bayar kontribusi, jadi nggak cair duitnya nih. Pada saat nasabahnya lunasin, dipulihkan, cair nggak duitnya, Bapak Ibu? Tetap cair, Pak. Langsung cair. Jadi kita tunda pada saat nasabahnya belum bayar aja. Misalnya 6 bulan ya, kan ini 6 bulan ya, maksimal ya. Dia bayarnya bulanan. Pada saat bulan Maret harusnya pas dananya cair. Tapi dia belum bayar, kita tahan dulu. Gak kita bayarkan tuh. Harus selesaikan dulu. Baru nanti kita keluarkan. Nggak bisa, Pak. Ini pinter banget agennya ya. Bukan pinter, Mm-mm. 5 tahun ya kayak surrender. Oh, kalau surrender itu nanti ada perhitungan nilai tunai surrender, ada rumusnya lagi. Harusnya di tabel PTC itu ada sih udah masuk hitungan estimasinya, di situ ada. Nggak ada. Itu kan ada yang tabel ininya, tabel yang berapa-berapanya kan. Ya, pembayaran tahapan. Dikali berapanya itu Mm-mm. Mm-mm. yang di bagian itu dia nggak ada deh Bu. Dia cuma oh ada tapi Ada. kosong Ya berarti memang nilai tunainya belum terbentuk. Gitu. Kalau surrendernya masih di awal-awal tahun polis, nanti kan dia ada perhitungan nilai tunai kan. Nah kalau ada tabel dia masih kosong-kosong berarti nilai tunainya belum terbentuk, makanya nggak ada pembayaran dana nilai tunai surrender. Gitu. Yuk kita lanjut lagi, kapan kepesertaan ini akan berakhir kalau polisnya dibatalkan. Kemudian ada surrender polisnya lapse atau selesai masa kepesertaannya, mana yang lebih dulu terjadi. Dan untuk prosedur pengajuan klaim, silakan teman-teman Bapak Ibu untuk pertama kali pengajuan klaim PTC ini harus dengan submit form. Bisa diambil di mana? Ada di websitenya Prudential Syariah. Diisi formnya, dikirimkan melalui ini ya, dikirimkan langsung atau melalui teman-teman tenaga pemasar ke Prudential Pusat. Nah, pengajuan klaimnya paling lambat 3 bulan ya sejak nasabah meninggal, ini kalau sesuai ketentuan ya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada rulesnya lagi case by case lah, Bapak Ibu yang lebih jago lah kalau masalah klaim. Kalau klaim nanti ini kan pertama saja dulu. Iya. Nah itu sebelumnya berapa hari atau nanti setelah nunggu dikasih tahu? Enggak perlu nunggu dikasih tahu Pak. Kemarin itu di sini sebentar kita lihat ya. Oh enggak ada, 14 hari Pak. 14 hari sebelum sebelum nasabahnya cair. Berarti si Pro email dulu dong Iya, nanti akan ada info ke nasabahnya. sebelumnya ya. Nah ini untuk meninggal sama ya Bapak Ibu, untuk pengajuan klaim meninggal, TPD, penyakit kritis. Dan ini pengecualiannya, karena polis syariah meninggal dunia karena bunuh diri tidak dibayarkan selamanya. Dan ketentuan lain yang sama dengan polis-polis syariah lainnya. Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak Bapak Ibu? Aman? Sekarang kita lihat untuk komisinya. Oh ini Pak, pengajuan dana tahapan. Formulir pembayaran manfaat polis sudah diisi dengan benar dan lengkap. Jangan lupa fotokopi KTP untuk pemegang polis dan penerima manfaat serta dokumen lain. Jadi ini untuk pencairan dana tahapannya. Lalu untuk nilai tunai yang terbentuk, ini kita akan berikan langsung di dalam ini ya, di dalam manfaat dana tahapan si peserta. Kalau nasabahnya surrender, nanti tinggal dicek aja, ada rumus hitungannya. Kalau dibikin di ilustrasi sudah langsung ada tabelnya. Kalau dananya belum kebentuk, berarti memang tidak ada nilai tunainya. Gitu. Kalau nasabahnya misalnya lapse, bagaimana Irza? Kalau nasabahnya lapse, berarti kan ada penundaan pengelolaan dana nilai tunai. Nah, berarti nanti penghitungan pengelolaannya akan dihitung dari awal lagi. Nah, FYI teman-teman, untuk pengelolaan dana nilai tunai ini kita pakainya itu nisbah bagi hasil. Buat Prudential 20%, buat nasabah 80%. Kalau ada profit dari pengelolaan. Irza misalnya nih, dari dana tahapan ini
dia masih ada dana berlebih. Misalnya ya, di akhir tahun pembayaran yang harusnya 100% terimanya 100 juta, tapi ternyata dia masih ada dana nilai tunai berlebih nih, ada 110 juta atau 105 juta. Prudential akan kasih yang mana? Semuanya dikasih ke nasabah. Karena itu profit dari pengelolaan uang nasabah. Gitu. Ini berlaku sama untuk polis syariah lainnya. Termasuk Purcinta, Pranugrah Syariah, itu ada ya. Komisinya, nih dia. Silahkan foto. Nih komisinya ya Bapak Ibu, ini untuk yang tahunan yang warna hijau, non tahunan yang warna merah. Nah komisinya dilihat dari masa bayar kontribusi dan kita lihat ya, dengan dilihat dari masa bayar kontribusi ya, komisi dibayarkan sampai 8 tahun kalau nasabahnya memilih masa bayar sama dengan masa kepesertaan. Kalau nasabahnya bayarnya cuma 5 tahun, berarti komisi Bapak Ibu hanya 3 tahun. Nasabah bayar 10 tahun, komisi Bapak Ibu hanya 5 tahun. Ini kalau jual PCC dapat jual PCC dapat PCC, ini income-nya dibuat 10 juta. Nih ya, jangan sedih lihat komisinya Bapak Ibu, ya kan? Karena kan produknya. Semangat ya begitu lihat komisi, ya. Lumayan kalau nasabahnya closingnya per tahun misalnya 30 juta, dia pilih 5 tahun, tahun pertama 10% 3 juta lumayan Pak. Kalau misalkan 900 juta gitu ya langsung omset kan Bu dapat materi ya. Dapat materi emang ya Pak? Iya langsung 100% kan omsetnya langsung. Oh iya 100% iya. Iya. Dimasukin itu kan dianggap API semua kan. Iya dianggap API kok. 100% kontribusi sama dengan API. Berarti ngajar omset kalau gitu ya. Ngejar omset ya. Oke, jadi kesimpulannya Bapak Ibu semua, PTC ini adalah produk asuransi syariah dengan pembayaran manfaat secara berkala, disertai manfaat meninggal, TPD, dan kondisi kritis untuk plan tertentu. Jadi dicek lagi, saya mau menawarkan ke siapa ya untuk PTC ini, karena memang marketnya harus dibedakan dengan polis yang lain. Jangan nanti ketemu sama orang yang biasa ngomongin uang itu miliaran gitu ya. Terus misalnya ngomongin sampai triliunan, Bapak Ibu tawarin PTC nggak masuk. Tapi kalau nawarinnya ke anak-anak muda Gen Z yang baru berumah tangga, yang sedang merintis karir, ini masih bisa sebagai persiapan proteksi tambahan. Atau baru belajar mengenal asuransi bisa. Sama seperti Purcinta ya. Gitu. Tapi kalau ditawarkan sama orang yang udah punya polisnya banyak, udah punya 10 polis, 15 polis, dia udah paham sama polis, ditawarkan ini, senyum dia ya. Duh ini nggak cuan banget nih. Yang nawarin anaknya gitu, Dit, Bapak Dit. Oh, Dit, Bapak ya, Bapak tawarin coba ya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, 1,5 jam ya. Saya nanti akan berikan kode check out-nya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Saya kembalikan ke MC, Ibu MC. Ya, aju. Bubur merah putih. Ganti namanya. Ya, kode check out-nya Bu. Ya, aku belum. Sampai jam berapa Bu kode check out-nya? Sampai jam berapa? Sampai jam 2, oke. Jadi teman-teman, jam 2. Jadi teman-teman ini kode check out-nya ya, dibuka di Prooford. Ini sampai jam 2 check out-nya. Jadi kalau bisa sekarang. Terima kasih Bu Irza sudah terbuka ya. PTC ini bagus ya teman-teman, jangan dilihat dari komisinya, tapi kalau kita mau ngejar sesuatu oke. Gitu, jadi kalau ada ketemu orang yang sukanya beli Purcinta misalnya, beli ini oke. Oh nutupin.
karena lumayan. Apa? Ditutupin. Oh, udah selesai. Oke. Terima kasih dong teman-teman, tepuk tangannya buat trainer kita hari ini ya. Jelas loh dia loh. Aku paling ini nih. Oke nih. Bu Irza. Aku suka nih Bu Irza. Thank you ya Bu Irza. Oke teman-teman, jadi terima kasih semuanya udah selesai trainingnya tahapan cemerlang, sukses, semoga banyak closing dan shoot. Yes, amin.